Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu di mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau yang biasa kita sebut dengan K3LH. Dalam K3LH, kita akan belajar terkait definisi atau pengertian dari K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, pakaian dan peralatan pelindung. Kemudian K3 di laboratorium. Dan yang keempat, konsep lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, penerapan konsep lingkungan hidup. Mengapa kita perlu mempelajari terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Seperti yang ada di layar, banyak sekali peristiwa terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya luka sampai dengan kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu pekerjaan, kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus paham terkait dengan apa itu keselamatan kerja. Menurut Miss Darpon dan Fattori pada tahun 2013, keselamatan kerja didefinisikan sebagai suatu upaya keselamatan pekerja di tempat kerjanya sehingga terhindar dari kecelakaan serta melindungi peralatan produksi yang digunakan. Pakaian dan peralatan pelindung. Apa sih pakaian dan peralatan pelindung? Yaitu seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Pakaian dan peralatan pelindung ini terbagi menjadi dua, yaitu pakaian kerja dan alat pelindung diri yang biasa kita kenal dengan sebutan APD. Nah, apa itu pakaian kerja? Pakaian kerja merupakan baju pelindung yang wajib dipakai ketika bekerja di laboratorium maupun di lapang. Pakaian kerja ini dipilih berdasarkan dengan kebutuhan. Misalnya, ketika kita belajar di laboratorium, kita menggunakan jas lab. Ketika kita belajar pengolahan hasil pertanian, kita menggunakan celemek atau baju yang memang dikhususkan untuk kegiatan pengolahan. Kemudian ketika kita berhubungan dengan suatu kegiatan yang mengharuskan kita melindungi seluruh tubuh, kita bisa menggunakan wear pack atau jumpsuit yang bisa melindungi seluruh bagian tubuh dari kecelakaan kerja, kemungkinan kecelakaan kerja. Alat pelindung diri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha pengamanan yang telah dilakukan baik secara mekanik, elektrik, ataupun administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, setiap pekerja masih diwajibkan memakai alat pelindung diri atau APD. Fungsi alat pelindung diri atau APD di tempat kerja harus dilihat dalam konteks sebagai pengaman pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri itu antara lain berfungsi sebagai pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, pelindung tangan, pelindung badan, pelindung telinga, masker dan alat bantu pernafasan, sabuk pengaman, dan juga pelindung kaki. Jadi menyeluruh ya anak-anak, semuanya harus dilindungi dengan APD. Lalu apa saja alat pelindung diri? Yang pertama yaitu pelindung mata dan wajah, biasa kita sebut dengan kacamata, digunakan untuk melindungi mata dari terik matahari dan melindungi wajah dari debu, percikan bahan kimia, ataupun sinar yang menyilaukan dan juga radiasi. Berikutnya yaitu sarung tangan, biasa dipakai untuk berbagai kegiatan yang ada di dalam maupun di luar laboratorium.
Alat tersebut atau sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan dari tumpahan atau percikan bahan kimia beracun atau yang memiliki konsentrasi tinggi, melindungi tangan dari goresan benda tajam, dan untuk menghindari panas. Sedangkan sepatu biasa digunakan untuk mencegah pekerja agar tidak terpeleset karena lantai yang licin, kemudian melindungi kaki dari gigitan hewan atau serangga, melindungi kaki dari tetesan atau percikan bahan kimia, atau dari peralatan maupun benda yang jatuh. APD yang juga sering kita jumpai yaitu topi pengaman, berfungsi untuk melindungi kepala dari kemungkinan benda-benda yang jatuh atau untuk mencegah kontaminasi pada kepala. Ketika menggunakan topi pengaman, pastikan topi sesuai dengan ukuran lingkar kepala kita. Yang berikutnya yaitu pelindung telinga atau pendengaran. Alat ini berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan, dan terkadang alat pelindung telinga ini menyatu dengan topi pengaman atau helm. Dan yang terakhir yaitu alat pelindung mulut dan pernapasan. Digunakan untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan berbahaya berbentuk seperti gas, debu, atau asap pekat yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau hidung. Udara yang telah disaring oleh masker diharapkan lebih bersih saat masuk ke dalam tubuh, seperti yang sering kita lakukan beberapa waktu terakhir ini ya, untuk melindungi kita dari paparan virus. Nah, anak-anak, sebelum kita menggunakan alat pelindung diri, kita harus memilih kebutuhan apa yang sebenarnya kita butuhkan begitu. Sehingga pas antara alat yang kita gunakan dengan kebutuhan kita. Selain itu, sebelum digunakan, APD yang akan kita gunakan harus dicek untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi syarat keselamatan kerja. Berikutnya kita akan membahas terkait kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ada beberapa jenis bahaya dan kecelakaan yang terjadi di laboratorium, seperti yang pertama yaitu keracunan, iritasi, luka bakar, sengatan listrik, radiasi, kebakaran, dan luka pada kulit. Oleh karena itu, sejak awal masuk ke dalam laboratorium hingga meninggalkan laboratorium, kita harus memperhatikan tata tertib yang ada di dalam laboratorium tersebut. Nah, ada beberapa cara anak-anak yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja atau bahaya di laboratorium. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan ruang praktikum, seperti mencuci alat setelah digunakan dan mengeringkan lantai yang basah. Kemudian yang kedua, mereduksi penggunaan bahan kimia berbahaya. Misalnya dengan mengganti tabung reaksi dengan ukuran lebih kecil, kemudian mengurangi sampel atau mengurangi konsentrasi larutan yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu menjauh dari peralatan yang sedang beroperasi. Jika memungkinkan, kita bisa menggunakan pengendali jarak jauh atau remote biasanya. Yang keempat, menggunakan monitor elektronik sebagai pengganti pengamatan agar retina mata tidak rusak, seperti monitor untuk radiasi. Yang kelima, yaitu menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang bersifat toksik. Misalnya, mengganti bahan kimia dengan bahan yang memiliki potensi bahaya lebih kecil. Cara yang keenam yaitu dengan mengkampanyekan program K3 serta menegakkan sanksi jika ada pihak yang sengaja melanggar tata tertib atau SOP yang diberlakukan di suatu laboratorium. Dan yang terakhir yaitu menjaga sirkulasi udara melalui ventilasi udara. Adapun peralatan kerja minimal yang harus disediakan di laboratorium meliputi alat pemadam api ringan, peralatan pencuci muka, serta peralatan mandi guyur atau shower.
Nah, upaya lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan memahami tanda atau simbol keselamatan kerja yang akan kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan konsep-konsep lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lalu apa hubungan antara K3 dengan lingkungan hidup? Pelaksanaan K3 di industri diharapkan dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Misalnya, terjadinya kecelakaan kerja di tambang minyak yang ada di laut. Kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan pencemaran laut dan udara. Tumpahan minyaknya mengotori permukaan laut, sedangkan asap kebakaran yang ditimbulkan dapat mengotori udara atau menjadi polusi udara. Tujuan dari K3LH adalah menjaga kesehatan dan keselamatan setiap karyawan, kelancaran sumber produksi dan lingkungan hidup di lokasi kerja, agar terjaga dari kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kemudian manfaat dari penerapan K3LH di tempat kerja adalah melindungi pekerja, melindungi lingkungan hidup, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan, serta membuat sistem manajemen yang lebih efektif. Lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan konsep lingkungan hidup? Sistem manajemen lingkungan atau lebih dikenal dengan ISO 14001 merupakan standar internasional yang menentukan persyaratan pendekatan manajemen untuk perlindungan lingkungan. Sistem tersebut memastikan proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan. Industri berupaya menerapkan peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Penerapan konsep lingkungan hidup di lokasi kerja adalah dengan menangani limbah menggunakan prinsip 5R. Apa itu 5R? Sepertinya kalian sering mendengar apa istilah 5R ini. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Setiap kegiatan yang diupayakan tidak menggunakan alat atau barang secara berlebihan, misalnya mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, misalnya menggunakan wadah pengemas makanan sebagai pot untuk menanam tanaman. Yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle, yaitu upaya untuk mengolah kembali barang-barang bekas menjadi produk baru agar bisa digunakan lebih lanjut. Misalnya, kemasan makanan yang berbentuk atau yang terbuat dari plastik bisa digunakan untuk kerajinan tangan, seperti tas, dompet, ataupun gelang. Yang keempat yaitu mengganti atau replace, yaitu upaya untuk mengganti barang-barang yang biasa dipakai dengan produk yang sejenis yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, mengganti sedotan plastik dengan sedotan kayu atau dengan sedotan stainless steel yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan yang terakhir yaitu menanam kembali atau replant. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bisa dilakukan dengan cara membuat taman atau menanam di lahan yang kosong. Baik anak-anak, itu saja yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan keberkahan. Pesan ibu yaitu yang pertama, tetaplah menjadi anak-anak ibu yang beradab. Kemudian
tetaplah berbakti kepada orang tua, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.